Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, selalu setia hadir dan hadir lagi ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi mohon jangan untuk diunduh, potong-potong, nggak karuan lalu diunggah ulang, jangan ya. Selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga apa-apa yang didoakan untukku dan keluarga semua itu kembali juga kepada yang mendoakan ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ini dingin terus hari Selasa, jadi aku libur nggak ngopi karena puasa. Ya, mulai dingin di daerah kami. Oke, kemarin kita ngunggah ya, yang itu masih terkait dengan Az-Zaitun ya, dan masih seksi ya, itu powernya masih 1000 lebih, 1700. Sedangkan kalau kajian-kajian biasa yang sifatnya ilmiah itu dapat 500 saja sudah bagus ya, sudah bagus. Ini 1778 dalam waktu 21 jam. Ya begitulah publik kita ya, sukanya yang bombastis, tapi yang akademis memprihatinkan ya. Ya bagaimana lagi keadaannya seperti itu, tapi tetap aja harus kita memberikan edukasi kepada publik ya. Oke, untuk yang terkait dengan Az-Zaitun itu aku ucapkan terima kasih kepada seluruh viewer yang ada yang telah memberikan komentarnya ya. Aku ucapkan terima kasih ya. Itu ada 241 komentar ya. Jadi seksi banget nih. Dari viewer juga seksi 1778. Dari kolom komentar juga seksi banget 241, dan itu panjang-panjang ya. Maka aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau aku tidak baca ya. Maksudnya tidak baca dalam rangkaian video ya. Tentunya kalau aku baca untukku ketika aku ada senggang waktu ya aku baca ya. Jadi jangan khawatir, tetaplah memberikan komentar ya. Aku tetap baca, cuman ada hal-hal yang menyebabkan itu aku baca untuk aku sendiri ketika mencuri-curi waktu, karena waktu juga harus dibagi dengan kesibukan lainnya. Tetapi ada juga yang aku baca dalam unggahan video. Nah, yang ini tidak, karena sangat panjang ya. Sangat panjang ini ya. Kalau dibaca ini bisa jadi beberapa episode video. Namun demikian, lagi-lagi aku ucapkan aku tetap baca ya, cuman untuk diriku, just for myself ya, tidak aku unggah ke video karena panjang. Jadi jangan terus kalian tidak memberikan komentar, tidak. Aku suka komentar-komentarnya ya, dan aku baca ya, karena ini panjang. 1000 kali mohon maaf
bukan mengabaikan, enggak, bukan tidak menghormati, enggak, bukan tidak memberikan apresiasi, enggak. Cuman ya itu tadi buahnya sehingga enggak mungkin ya. Dia nanti akan memakan waktu banyak ya. Jadi biar aku baca tapi untuk diriku sendiri ya. Cuman secara khusus aku harus ucapkan terima kasih kepada Suse CHN. Nggak tahu bacanya benar atau salah ini. Karena kalian lebih gaul dalam bahasa-bahasa kekinian. Begitu juga ketika menulis kadang-kadang singkat-singkat yang bikin aku kadang-kadang puyeng juga nggak ngerti bacanya gimana. Terima kasih untuk Suse CN, entah itu cewek atau cowok nggak jelas juga ya. Kalau Suse, Susi, cewek harusnya ya. Saya sudah cek netizen di YouTube, IG itu kalau nggak salah, Instagram ya, TikTok, seperti akun bot yang digerakkan oleh buzzer untuk menyerang Al Zaitun dengan membabi buta. Sekali lagi, yang benar itu Az-Zaitun ya, bukan Al Zaitun. Makanya di Al-Quran itu nggak ada surat Al-Nur, gitu, nggak ada. Yang ada kan An-Nur. Gitu. Itu seharusnya mereka itu jangan besar kepala. Kok dikasih tahu ngerti gitu loh. Bolak-balik ditulis Al-Zaitun, Al-Zaitun. Maka di pondoknya itu juga seharusnya dibenarkan itu, bukan Al-Zaitun. Itu kan di pondoknya aku dikirim itu tertulis Al-Zaitun. Bagiku memprihatinkan. Nah, ini kan aku memberi kritik toh. Jadi jangan kira aku tetap berdiri di kerangka akademis. Ketika salah ya aku bilang salah, ketika benar ya aku bilang benar. Aku tidak mau terwarnai oleh siapapun. Gitu loh. Tulisan di papan nama di pondok Al Zaitun sana itu kan tertulis Al Zaitun. Ya. Aku dikirimi oleh teman dan menurut yang aku pahami kan nanti huruf-huruf Arabian itu terbagi Komaria, Samsia, itu salah. Dan itu memprihatinkan di sebuah pondok kok bisa keliru nulis itu salah. Harusnya Az-Zaitun. Contoh apanya apa? Kita lihat saja Al-Quran. Ada tertulis Al-Nur. Ya. Mesti kan An-Nur. Begitu juga takwa. Oh itu ke sana. Kemana? Ke masjid At-Taqwa. Misalkan sibuk ya. Waduh buru-buru nih. Mau sholat id ya. Kok penuh? Iya penuh. Kemana ini ya? Masjid sana penuh. Oh coba di sana di mana? Masjid At-Taqwa. Bukan Al-Taqwa gitu loh. Jadi nggak benar itu. Al-Zaitun itu. Aku juga heran. Inilah ya. Setiap kita itu punya probability untuk error, untuk salah itu ya. Kan memperhatikan sebuah lembaga pendidikan Islam mempelajari bahasa-bahasa asing. Tentunya kalau bahasa asing juga dipelajari sampai bahasa Ibrani dipelajari. Bahasa Arabian ya tentunya juga akan dipelajari. Bisa salah nulis gitu loh. Jadi transfernya dari huruf-huruf Arabiun ke huruf-huruf Latin itu nggak matching. Gitu. Ya. Jadi gue nggak ada urusan, salah ya salah. Mau diskusi ayo, gitu ya. Harusnya Az-Zaitun ya bukan Al-Zaitun. Ya. Mereka membuat propaganda untuk menggiring opini masyarakat untuk membenci Al-Zaitun. Nah. Lain kali Az-Zaitun mas ya, jangan Al-Zaitun. Ya, sorry mas atau mbak ini ya. Aku ucapkan terima kasih untuk mbak atau mas Suse CN yang telah melakukan apa namanya ini ya. Investigasi ya. Karena aku tidak mampu melakukan ini. Aku gaptek dalam dunia gini gaptek. Dan ternyata itu by design ya. Nyerang orang sana sini dan sebagai. Itu bukan perilaku Islam loh ya. Perilaku Islam tidak begitu. Itu nanti sesuatu yang untung duniawinya nggak ada, tapi rugi akhiratnya itu sangat rugi. Karena apa? Nanti diminta pertanggungan jawab. Gitu loh ya. Maka jangan semua yang ngaji di sini jangan mau jadi buzzer. Jangan mau. Ya. Kita harus mengatakan apa yang benar
benar, kita harus mengatakan apa yang salah, salah. Dan jangan berkata atas dasar kebencian. Ya. Oke, untuk Mbak atau Mas Susan, aku terima kasih ya. Jadi kita tahu yang menyerang kemarin, ya, yang menyerang Gus Beti, mengatakan bahwa Gus Beti itu Dajjal berbungkus Islam, yang mengatakan Gus Beti itu sesat, ternyata ada dalam sebuah program ya, yang di sini sebutnya, saya sudah cek netizen di YouTube, IG, TikTok seperti akun bot yang digerakkan oleh buzzer untuk menyerang Al Zaitun yang membabi buta. Jadi kan by design di program. Tuh. Oke, terima kasih Mbak. Nah, sudahlah. Kita coba ambil hikmah saja. Artinya juga kita kemarin sudah mengkaji tentang batas-batas aurat. Ya, semoga yang selalu menyerang, ya, kalau dia Islam, sekali-kali coba direnungkan apakah hal-hal yang demikian itu diajarkan oleh Islam. Ya, jangan begitu. Ya, itu nggak ada untungnya. Kalaupun ada untungnya, itu nggak sumbut kata orang Jawa, nggak nyucuk, nggak seimbang dengan nanti pertanggungan jawab yang harus kamu berikan di akhirat. Karena kamu merusak nama orang, membusukkan nama orang. Ya, yang dibilang Dajjal lah, berbungkus Islam, yang dibilang sesat gitu. Ya, jangan begitu. Oke, hanya dari Mbak atau Mas Susun saja yang aku baca, yang lainnya panjang-panjang, tapi aku tetap baca just for myself ya. Untuk diriku sendiri, aku tetap perhatikan ya. Oke, karena memang waktunya tidak bisa berkompromi ya, jadi hanya satu yang aku baca ya, yang lainnya tidak. Sekali lagi aku jelaskan, tetapi bukan berarti aku tidak menghormati kalian ya. Ya karena kondisi waktu aja ya. Oke, kita sekarang melanjutkan apa yang telah aku janjikan kepada kalian. Ini tajuknya apa juga aku belum ngerti, nanti biar kira itu yang bikin. Aku kan pernah mengatakan kepada kalian tentang keledai ya, keledai. Waktu kita membahas tentang polemik yang tidak berkesudahan ya. Tapi bagi kita hampir sudahi, karena kita sudah selesai membahas Umi ya, tinggal nanti kita cari kapan waktunya kita membahas ma'ana bikori itu ya. Dan Umi menjadi sebuah kesimpulan bahwa dia tidak bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang buta huruf, tetapi buta kitab ya. Buta kitab Umi itu. Jadi lawannya nanti ya, opositnya itu ya ahli kitab gitu loh ya. Sementara bicara ahli kitab itu juga nanti jangan hanya secara formalis, tapi harus secara substansi ya. Karena kalau menurut tinjauan etimologi itu nanti bisa berbeda dengan tinjauan terminologi loh. Ya. Contohnya begini ya, di surat Al-Maidah itu yang tentang aulia, ayat berapa itu? 51 ya. Itu kan kita ya, itu ajaran dalam Islam loh. Kita itu diperintahkan untuk mencari pemimpin yang Islam. Ini bukan masalah, aku nggak mau terjun masalah terbawa-bawa arus politik, nggak. Aku menceritakan apa adanya saja. Ya, jangan nanti dikira aku ini perusahaan ini, nggak, itu urusan mereka lah. Aku memberikan berdasarkan keilmuannya saja. Jadi nggak mau terjebak apa yang sekarang rame, yang identitas lah, yang tas lah. Ya semua kan punya identitas. Kalau nggak ada identitas, gimana kita mau dikenal? Ya. Coba kalau semua nggak punya nama, bagaimana mau berinteraksi? Nama itu juga termasuk identitas gitu loh. Ya, jadi kalian jangan gampang terbawa arus-arus yang seperti itu. Mereka mau begitu, sudah biarin sana. Seolah-olah politik itu agama yang harus dibela mati-matian. Enggak. Sesuatu yang harus kita bela mati-matian itu adalah agama, bukan politik. Politik itu santai saja, nggak usah dibikin terlalu serius. Artinya jangan sampai politik yang berbeda itu memisahkan kita sebagai anak bangsa gitu loh.
Jadi nggak sehaluan ya nggak apa-apa, tapi jangan terus membuat berita-berita yang itu menyudutkan, menista, itu enggak begitu ya. Di surat Al-Maidah itu yang sempat rame itu tentang aulia itu ya. Itu kita diperintahkan memilih pemimpin ya Islam. Karena apa? Karena dia nanti akan mengurusi urusan kita sebagai umat Islam. Jadi konsep dalam Islam pemimpin itu pelayan sebetulnya. Ya, bukan bos. Cuman kan kalau dibawa dia ke keluar Islam jadi bos dia. Enggak, dalam Islam tuh pemimpin tuh pelayan. Pemimpin bangsa yang melayani anak bangsa, gitu loh. Kalau anak bangsa Islam, berarti kita Islam, itu diwajibkan memilih yang pemimpin juga Islam. Logikanya sederhana saja. Kenapa? Kan pertanyaannya begitu. Karena nanti mereka akan mengurusi urusan kita sebagai umat Islam. Jadi harusnya pemimpin itu tahu urusannya umat Islam gitu loh. Kalau di luar Islam kan enggak tahu, terus mau memimpin yang Islam kan jadi kacau. Gitu. Ya. Cuman yang jadi masalah ya itu bisa disiasati oleh mereka-mereka yang ingin nyalon. Yang penting apa? KTP-nya Islam. Ya sudah, Islam. KTP-nya doang gitu loh. Artinya secara administrasi ya dia tercatat, misalkan pergi ke KPU mau jadi apa? DPR, mau jadi wali kota, mau jadi ya apalagi setelah wali kota naik bupati, gubernur, presiden, daftar agamanya apa? Islam. Karena apa ya, KTP-nya Islam. Secara administrasi ya dia Islam. Gitu loh. Tapi secara substansi belum tentu. Belum tentu dia ngerti Islam, belum tentu dalam kehidupan sehari-harinya itu dia ada dalam nilai-nilai Islam. Jadi secara etimologi dia ya sudah Islam, tapi secara terminologi beda lagi. Terminologi itu maksudnya yang dimaksud itu gimana sih gitu loh. Lah yang dimaksud Al-Qur'an ya, yang kita diperintahkan mencari pemimpin yang Islam itu benar-benar Islam luar dalam gitu loh. Bukan hanya KTP-nya Islam terus dia Islam, enggak. Ya dia KTP-nya Islam, dia kelakuan hidupnya juga Islam. Dalam nilai-nilai Islam. Itu yang terminologi berikan dari Al-Quran. Bukan yang, oh KTP-nya Islam. Ya sudah Islam, akhirnya dipilih. Ya itu. Tidak bisa memisahkan antara etimologi dan terminologi, kemudian antara administrasi dan substansi. Itu harus dibedakan. Begitu juga ahli kitab. Kemarin kan kita sudah bahas tentang ahli kitab. Dan akhirnya juga kita ini yang menjadi ahli kitab. Karena Al-Quran itu kan berbicara waktu dulu. Menceritakan waktu dulu. Ketika yang diwakili oleh bangsa-bangsa yang umi, yaitu bangsa yang belum menerima kitab, buta kitab, yaitu bangsa Arab. Karena apa? Ya, karena nabinya juga ada di Arab. Bukan di Indonesia ya. Makanya itu nanti itu juga bisa menyebut sebuah kebangsaan ya, bangsa-bangsa Arab, atau dalam Al-Qur'an itu biasanya disebut dengan kaum yang ya. Begitu juga tentang ahli kitab. Secara administrasi orang yang sudah mendapat kitab. Kita orang Islam punya kitab Al-Quran. Nah ini sudah mendapat kitab. Secara substansi sudah atau belum? Ini yang jadi masalah. Secara administrasi sudah. Paham ya? Tapi secara substansi belum tentu. Ya yang dimaui Al-Quran, ahli kitab itu bukan yang sekedar administrasi, tapi yang substansi. Karena demikian orang yang sudah menerima kitab bisa saja dia menjadi umi walaupun dia menerima kitab. Karena penerimaannya itu sebatas administrasi,
bukan substansi. Ngomongnya pelan-pelan ya. Gak ada kopi sebetulnya. Takutnya harus. Paham nggak di sini? Ya. Begitu juga tentang memilih pemimpin, itu bukan sekedar administrasi KTP Islam terus dia dipilih karena Islam, enggak. Itu kan etimologi. Al-Quran punya terminologi. Kalau you Islam, ya Islam luar dalam. KTP-nya Islam, kelakuannya Islam. Gitu loh. Nah, sekarang celah itu kan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang mau berebut kekuasaan nanti. Entah itu DPR, entah itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai puncak tertinggi presiden. Kalau kita paham ini, kita tidak perlu ribut adanya istilah politik identitas. Ya semuanya punya identitas lah. Ngawur aja. Tapi sekali lagi aku nggak mau bicara ke sana lah tuh. Ya. Setidaknya saat ini aku belum bicara tentang politik yang seperti itu ya. Kita ke Al-Quran dulu ya. Kalau kita baca ya di surat Al-Jum'ah, yaitu surat yang ke-62 dan nomor ayatnya yang ke-5, itu perikopnya lihat jelas itu ya. Disampaikan kepada kita untuk menjadi pengingat kita. Ini diberi perikop peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitabnya. Tapi bukan semua Yahudi tidak mengamalkan isi kitabnya loh ya. Tentunya ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Seperti ketika ahli kitab itu mendengarkan Al-Quran, itu ada yang menerima sampai bercucuran air matanya. Tapi yang menolak juga ada gitu loh ya. Kita harus tahu pilah-pilahnya. Nah, di sini kita sudah diingatkan ya, begini. Aku cerita dulu, kan kami nih ya, kalau ngaji gitu ya. Itu sama Gus Hendy itu diingatkan. Jangan seperti keledai. Bawa kitab kemana-mana, jalan kitab. Ini bahasa sastra ya. Jangan terus kamu bilang keledai beneran. Perumpamaan. Misalan, kalau Al-Quran itu misalan. Jangan kalian tuh seperti keledai. Punya Al-Quran, ya dibawa kemana-mana. Disimpan di lemari, bagus bungkusnya. Justru kalau punya buku, punya kitab bagus, bersih, itu jadi tanda tanya. Itu pernah dibaca enggak? Disusun, dirak. Tapi orang apa-apa. Tapi nggak tahu apa-apa isi kitabnya, bunyinya apa, kemana, itu nggak tahu dia. Itu namanya keledai. Nah, kita umat Islam tidak boleh seperti keledai. Ya kamu beli kitab, yang wajib itu Al-Quran, ya dibaca. Setelah dibaca, diamalkan. Jadi kita ini sebetulnya sudah tidak umi lagi, karena kita setelah administrasi sudah menerima kitab, yaitu Al-Quran, penerus dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Tapi kalau kamu punya kitab, sudah administrasinya terpenuhi kitab, kamu kok tidak mau baca dan tidak amalkan, kamu itu ya umi. Gitu loh. Buta kitab. Walaupun kamu sudah menerima kitab. Al-Quran melarang kita tidak boleh gitu loh. Paham? Makanya kami kalau ngaji itu selalu diingatkan, jangan jadi keledai. Bawa kitab sana sini tapi nggak pernah diamalkan, karena nggak pernah dipelajari, nggak tahu isi kitabnya apa. Gitu ya. Oke, ini begini ya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan. Nah, makanya kan perumpamaan tuh pakai masalul ya. Masalah itu jadi misal, bahasa kita misal itu dari bahasa Arabian masalul, perumpamaan, misalan gitu ya. Kalau di sini masalul. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Torah, kemudian mereka tiada memikulnya. Ya, itu 1475 catatan kakinya ya. Kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya.
Ini yang kitab ya, jangan kamu baca yang Android, nggak ada penjelasannya. Itu catatan kaki dari 1475 ya. Kemudian mereka adalah memikulnya, itu dijelaskan oleh Depak di sini catatan kakinya. Maksudnya tidak mengamalkan isinya, antara lain tidak membenarkan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak mengamalkan isinya. Tapi kehebatannya ya, kehebatan orang Yahudi itu, mereka itu sami'na loh. Mereka sami'na, nggak ujuk-ujuk a priori itu enggak ya. Mereka sami'na. Mereka mendengar. Ya. Jadi gimana ya? Ya hebat lah ya. Kita bisa lihat di Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-46 ya. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, lihat ini, kami mendengar, nah, kan sami'na mereka, tapi kami tidak mau menurutinya. Mereka sami'na tapi wa asoina. Jadi sekacau-kacaunya Yahudi itu masih lumayan karena mereka masih mau sami'na. Artinya mereka masih berusaha untuk mencari tahu dulu, baru ditolak. Jadi kalau ada orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menolak, itu yang namanya a priori kalau bahasa kampus. Itu lebih tegar tengkuk dari Yahudi gitu. Kalau bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Lama itu tegar tengkuk. Bahasa Jawa ndablek. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ngerti aku. Itu lebih tegar tengkuk dari Yahudi. Yahudi itu masih mendengar, masih sami'na. Walaupun ujungnya asoina. Jadi mereka masih mau baca gitu, mau. Nggak dikasih tahu informasi, nggak tahu benarnya, nggak tahu salahnya, dia tolak. Kalau Yahudi enggak, mereka masih sami'na. Ya. Walaupun akhirnya asoina. Ya, nah, itu artinya itu kita bisa jadikan sebuah dasar untuk kita itu berusaha menjadi ahli kitab yang substansi, bukan yang administrasi. Secara administratif menerima kitab, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari. Lah kalau dibaca aja nggak dipelajari, nggak bagaimana mau diamalkan? Gitu loh ya. Jadi sindiran ini keras ini. Ya, kita itu diumpamakan keledai, punya kitab, punya Al-Quran, tapi tetap aja ditaruh di lemari. Tetap aja bagus, ya bagus orang nggak dibaca. Kalau ini bagaimana mau bagus? Ini sampai kumel gini, sampai ada itu batas-batas itu, lihat itu. Sampai terjemahannya itu aku kasih warna merah supaya kalau aku perlu gampang. Yang terjemahan itu. Sampai ininya terpisah, lihat itu. Terus aku kasih apa namanya ini? Solasi supaya nggak terpisah. Karena dibuka gitu. Kalau kata teman-teman itu begini. Teman-teman Jawa itu begini. Petenge kitab, padange ati. Padange kitab, petenge ati. Nah, di Jawa ada ungkapan itu. Ini nanti tugasnya Irfan Al-Akbar itu menjelaskan. Gelapnya kitab, buku, itu terangnya hati. Tapi terangnya kitab, bersihnya buku itu gelapnya hati. Artinya begini. Kalau kitabnya itu terang, bersih, bagus, seperti beli dari toko, itu berarti yang punya kitab itu hatinya gelap. Karena dia tidak menggali, mencari ilmu dari kitab itu. Jadi beli, ditaruh aja, ya jelas baru, jelas terang. Hatinya yang gelap. Sebaliknya, gelapnya kitab, kenapa ya? Karena kumel, karena dikasih catatan pinggir, dikasih apa namanya ini gini-gini ini, sampai ledeh, kadang-kadang terpisah, gelap kitabnya. Nah, gelapnya kitab, terangnya hati yang punya kitab. Karena dia menggali, mencermati, mempelajari apa yang ada di sini, sampai di uyel-uyel begini. Nah, Islam memerintahkan kita jangan seperti keledai.
Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Gitu loh ya. Aku bacakan lagi. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Torah, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai, ya, yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kalau kita lihat perikopnya begini, ya, perikop ini yang diberikan depak ini, ya. Peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitabnya. Nah, jadi gini, stressing pointnya saat itu Yahudi, tapi ini berlaku kepada kita juga. Jadi kamu sama aja, kalau kamu juga tidak ikro, tidak membaca, ya kamu sama. Kamu juga akan dijadikan setara dengan keledai itu loh. Jadi jangan berpikir, itu kan surat untuk orang Yahudi. Enggak. Sama aja di surat Al-Maidah itu kan, kalau kita surat Al-Maidah itu surat 5 ayat yang ke berapa itu nanti kamu cari, ya. Apa itu menjadikan gini, dibuka gini, ketetapan bagi orang-orang Yahudi gitu, kira-kira begitu ya. Nanti coba kamu lihat. Ya, apabila kita menjaga satu nyawa itu sama seperti kita menjaga kehidupan, tapi kalau kita menghilangkan satu nyawa sama saja kita menghilangkan kehidupan. Nah, itu memang objek pembicaraan saat itu Yahudi, tapi itu berlaku juga bagi semuanya, bagi kita berlaku. Jangan nanti kamu ngomong, itu kan seperti keledai orang Yahudi. Enggak begitu, bos. Ini berlaku bagi siapapun. Kebetulan objek pembicaranya saat itu Yahudi, makanya perikopnya seperti itu, ya. Cuman sekali lagi aku jelaskan, Yahudi itu tetap punya keistimewaan. Mereka sami'na dulu, baru nanti asoina. Tapi kan mending sami'na. Ini yang lebih konyol lagi tuh, nggak sami'na, nggak mau denger. Tiba-tiba dia tolak saja. Itu berbahaya. Berbahaya juga kalau nggak mau denger, tiba-tiba dia terima saja. Ya. Kalau Yahudi enggak, mereka sami'na. Mereka tahu dulu, setelah itu mereka tolak. Itu urusan tanggung jawab mereka. Tapi mereka tahu dulu. Nah, kalau kita enggak boleh begitu. Sami'na wa atona, bukan sami'na wa asoina. Ya. Seperti yang sudah aku nukil tadi nanti bisa kamu cari lagi ya. Ini dari surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-46 ya. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tapi kami tidak menurutinya. Ya. Sami'na wa asoina. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang tidak mendengar apapun gitu ya. Dengarlah ya. Tapi mereka juga nggak mau tahu acuh gitu loh ya. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencelah agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, sekiranya mereka sami'na ya wa atona, bukan sami'na wa asoina, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Nah, makanya aku bilang kan, masih ada juga mereka yang beriman meskipun sedikit gitu ya. Jadi ini akan menambah wawasan kita untuk memahami apa itu ummi, apa itu ahli kitab. Ya. Orang yang sudah menjadi ahli kitab pun kalau kita masuk ke dalam terminologinya tidak sebatas etimologi, bisa juga disebut ummi. Ya. Dan Allah tidak mau kita menjadi ummi, kita menjadi ahli kitab yang secara administratif dan substantif menerima kitab dan diikro, dibaca, dipelajari, paham, diaktualisasikan dalam kehidupan. Begitu. Ya, supaya kita jangan sampai seperti keledai mikul kitab tebal-tebal kemana-mana tapi kagak ngerti apa-apa. Jangan seperti itu. Dan kalau kita terhadap firman-firman Allah itu harus berkarakter sami'na wa ata'na.
Ya, maka dari itu aku menolak hadis meskipun itu Muslim yang diceritakan tentang Mi'raj itu ya, Kanjeng Nabi naik dapat perintah 50, turun dapat advice dari Kanjeng Nabi Musa, kira-kira ini begini kan itu juniornya ya. Kanjeng Nabi Musa kan seniornya, maka gini, mat nah, kira-kira gitulah, mat apa mas gitu, kira-kira gitulah ya. Umatmu nggak kuat itu, kamu minta diskon lagi, naik lagi, turun lagi, aduh belum kuat mat, naik lagi, turun lagi, belum kuat itu mat, diskon lagi, umatku tidak kuat kok, naik lagi, terakhirnya 50 jadi 5, turun lagi, masih belum kuat mat, aduh tapi aku sudah malu mau minta diskon. Kan begitu hadisnya itu, maka itu aku tolak. Karena apa? Aku berpijak pada Kanjeng Nabi itu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kanjeng Nabi ajarkan kita agar kita berkarakter sami'na wa ata'na. Terus ini Gusti Allah bilang 50, terus tawar-menawar seperti beli ikan asin di pasar gitu. Jadi 5 gitu, kan nggak matching dong. Seandainya dulu 50, maka sekarang pun 50. Itu untuk teman-teman yang junior kan banyak di sini, itu bisa baca. Bisa dilihat di apakah Mi'raj yang kita pahami itu seperti mana sebetulnya. Itu tajuknya kira-kira begitulah, aku lupa sudah berapa ribu video ya. Apakah Mi'raj itu seperti yang kita pahami? Nggak salah begitu judulnya ya, itu ada berapa seri supaya kamu tahu ya. Jadi nggak mungkin. Begitu juga tentang Kanjeng Nabi Muhammad ya, memerintahkan kaumnya itu untuk belajar, dan orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang itu, ayo ajarin mereka baca tulis. Nah, ya kan nggak mungkin umatnya aja disuruh belajar baca tulis, terus nabinya nggak mau belajar baca tulis. Aduh, heran aku, masih bisa aja mengklaim, nanti diklaimnya lagi sebagai mukjizat. Sudah jelas kelemahan kok dijadikan mukjizat, itu kemana? Itu orang nggak bisa baca tulis itu mesti lebih lemah dibandingkan orang yang bisa baca tulis, itu mesti lebih unggul gitu loh. Tapi yang namanya bandel dikasih tahu tetap aja bandel. Oke. Jadi nanti Graito, ini nanti kajian ini apanya namanya itu, playlistnya jadi satu sama yang Umi ya. Karena sebetulnya Bapak mau menjelaskan itu ya. Cuman kan ada sisi lain yang bagus yang kita bisa ambil, yaitu sebagai orang Islam harus berkarakter sami'na wa ata'na. Jangan seperti mereka sami'na wa asoina ya. Tidak, kita sami'na wa ata'na dengan cara belajar sehingga tidak menjadi keledai yang membawa kitab tebal-tebal kemana-mana tapi kagak ngerti isi kitabnya. Oke, sampai di sini dulu pesan dari aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu, menjadi bingkai keimanan yang indah dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Islam rasional untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.